Bapak Ibu sekalian, seperti tema tahun ini, His Glorious Provision, the year of His Glorious Provision, ya, tahun penyediaan Tuhan yang mulia, ya. Jadi diambil dari kitab Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Saya akan mulai mengeksposisi perikop ini supaya kita memperoleh pengantar sebelumnya. Dan seperti bulan ini adalah His Glorious Provision for our family. Penyediaan Tuhan yang mulia untuk keluarga. Jadi dimulai dari keluarga. Mengapa dimulai dari keluarga? Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca buku, kalau kita mau tahu isi buku itu, biasanya kita baca di awalnya sama di akhirnya. Ya. Jadi isi buku itu tentang apa? Biasanya kelihatan dari awal buku itu ditulis, kemudian akhirnya. Nah, itulah isi buku itu. Nah, kalau kita baca isi Alkitab itu, maka isi Alkitab itu sebetulnya adalah bicara tentang keluarga. Katakan keluarga. Jadi Alkitab itu menekankan pentingnya, prioritasnya keluarga di dalam orang-orang percaya. Jadi kitab Kejadian, Tuhan bicara tentang apa di awal? Adam dan Hawa bicara tentang keluarga. Kitab Wahyu bicara tentang apa? Pengantin pria dan pengantin wanita, mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Kristus adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai wanita. Itu bicara tentang keluarga. Di Yohanes pasal 2, di tengah isi Alkitab, itu bicara tentang apa? Perjamuan di Kana. Itu bicara tentang keluarga. Jadi segala sesuatu, ya kenapa saya memilih family itu di awal, keluarga itu di awal, karena Alkitab memang menunjukkan yang utama itu adalah keluarga. Ya, ada yang bilang sama saya, karena ada yang bilang, bukankah Tuhan yang utama? Iya, pasti itu Tuhan yang utama. Ya, tapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa di dalam semua itu dimulai dari keluarga. His glorious provision for our family. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya ingin membuka dengan statement seperti ini. Dia adalah Allah yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Katakan amin. Dia Tuhan yang memimpin kita di sepanjang tahun 2002. Dia juga Tuhan yang memimpin kita di sepanjang tahun 2023. Allah yang sama, Allah itu juga yang memimpin kehidupan kita yang percaya kepada Dia. Amin. Jadi Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang tetap sama. Dia Allah yang tetap setia kepada kita. Jadi kalau Dia dulu ada di masa lalu kita, maka Dia juga ada di masa sekarang kita. Bahkan Dia ada di masa depan kita. Amin. Amin. Dia adalah Alfa dan Omega. Jadi Bu Gembala minggu lalu waktu kami dalam perjalanan, dia bilang seperti ini, Tuhan itu luar biasa ya. Tuhan itu tahu apa yang paling kita butuhkan di masa depan kita. Dia tahu apa yang dibutuhkan anak-anak kita. Jadi Dia ada di masa depan kita. Dia ada di masa depan anak-anak kita. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita manusia, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Betul? Tuhan tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Bahkan Dia bukan cuma tahu, Dia ada di hari esok itu. Katakan amin. Dia sudah ada, bukan Dia akan ada. Dia sudah ada di hari esok. Manusia bisa memprediksikan hari yang akan datang. Hanya prediksi. Tuhan bukan cuma bisa tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi lebih dari itu Dia ada di masa depan kita. Katakan amin. Katakan amin. Kemarin waktu antar
Lukas dulu kami antar ya. Semalam kami tiba, ya ternyata ke sana itu tidak cukup 12 jam lagi. Memang seperti terakhir kami ke sana, selalu ada halangan dan rintangan. Kami kemarin pulang sampai jam 10 malam. Yang mana si Onel ya, jam 10 malam semalam Nel. Jadi 15 jam, biasanya 11-12 jam sampai, tapi kemarin 15 jam. Nah, jadi minggu lalu waktu habis antar Lukas kami ke tempat Simon lalu cari mulai tempat kos Immanuel karena Immanuel pertengahan tahun ini akan mulai masuk kuliah. Kami lihat kampusnya, lalu Bu Gembala bilang, ternyata benar ya, harusnya memang dia kuliah di sini. Saya diam, ini maksudnya apa? Noel ini waktu itu dia nembaknya Binus Alam Sutra. Terus gak lulus. Gak lulus ngambil beasiswanya maksudnya. Jadi karena memang dia ngejar beasiswanya, jadi dia gak ambil yang di Alam Sutra. Saya tahu pasti dia kecewa waktu itu. Tapi ternyata yang dia kejar itu bukan ada di Alam Sutra, justru ada di Bandung. Jadi ketidaktahuan dia itu malah memberkati dia. Paham gak maksud saya? Manusia itu terbatas pengetahuannya. Kadang-kadang kita tuh gak tahu mana yang terbaik di depan. Tapi Tuhan kita tahu yang terbaik untuk kita di depan. Katakan amin. Jadi waktu kami dijelaskan di sana, oh ini loh yang dia akan dapat, ini loh yang akan dia pelajari. Terus dia manggut-manggut, dan dia paham, dia setuju, oh ini yang dia butuhkan, ini yang dia cari. Jadi makanya saya dalam hati saya berkata, benar Tuhan, Engkau lebih tahu dari kami akan kebutuhan masa depan kami. Jadi Tuhan itu lebih tahu daripada kita. Katakan amin. Karena dia adalah omniscience. Amin. Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Ya, kita tidak maha tahu, betul? Ada yang maha tahu di sini? Tidak ada ya? Yakin tidak ada yang maha tahu di sini? Tidak ada yang maha tahu. Manusia terbatas. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Jadi dia adalah Allah yang hadir di masa depan kita. Katakan amin. Katakan amin. Dia ada di masa lalu kita. Dia ada di masa kini dan dia ada di masa depan. Kalau kita punya Tuhan yang diam di dalam kita, dia yang tahu masa depan kita. Apakah kita perlu takut dan khawatir? Tidak perlu takut dan khawatir. Manusia itu boleh takut. Boleh takut? Ada enggak yang tidak pernah takut? Hah? Ada yang mungkin takut sama kecoa gitu ya. Atau takut sama kegelapan gitu ya. Ya. Boleh takut, Tidak ada yang tidak ada takut. Tapi orang percaya itu tidak boleh ketakutan. Beda takut sama ketakutan? Apa bedanya? Apa beda takut sama ketakutan? Beda. Kalau kita manusia pasti punya rasa takut. Takut itu adalah perasaan. Tapi kalau ketakutan itu adalah kebiasaan. Jadi kita tidak terbiasa jadi orang yang penakut. Hidup dalam ketakutan, khawatir. Kita punya Tuhan tapi kita khawatir. Kita punya Tuhan tapi kita ketakutan akan apa yang kita perlukan. Amin. Mari kita membuka Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. The year of glorious provision for our family. Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Jadi saya ingin membuka dulu di awal sebagai background. Matius pasal 7 ini adalah serangkaian dari khotbah di bukit. Dari Matius pasal 5, 6 dan 7 itu adalah khotbah di bukit. Jadi kalau kita baca 5, 6, 7 itu adalah dalam satu peristiwa waktu Yesus berkhotbah di atas bukit. Nah kemudian khotbah itu disampaikan kepada siapa dan apa maksud dari khotbah di bukit itu.
Nanti kita akan lihat lebih lanjut. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, iya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekali lagi, Matius pasal 7 itu adalah serangkaian dari khotbah di bukit yang dimulai dari Matius pasal 5. Nah, Matius 5, 6, 7 ini ditujukan kepada siapa? Mari kita baca Matius pasal 4 ayat 23, 24, dan 25 supaya kita mengerti isi dari Matius pasal 7 ini. Ya, karena apa? Karena di Matius pasal 7 di ayat terakhir ada ayat seperti ini. Bukannya orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan, yang mengusir setan demi namaku, yang melakukan mujizat demi namaku, lalu dikatakan aku tidak mengenal mereka. Lah, ini sebetulnya ada apa dengan ayat ini? Kan orang itu melayani Tuhan, orang itu mengusir setan demi nama Tuhan. Loh, kenapa dia tidak boleh masuk ke dalam kerajaan sorga? Ada apa? Nah, makanya kita diajar untuk membaca itu satu perikop, satu pasal, satu isi kitab. Supaya apa? Supaya kita ngerti makna dari ayat itu. Nggak bisa comot-comot, karena kalau kita comot-comot, jadinya kita salah, jadinya kita tidak mengerti. Ya, kepada siapa tulisan itu ditujukan. Coba lihat apa yang Yesus sampaikan kepada siapa, coba. Ayo kita baca sama-sama Matius pasal 4 ayat 23, 24. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit, sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Ayat 25. Coba perhatikan, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, maka datanglah dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Jadi banyak orang berbondong-bondong dengar apa yang Yesus lakukan, dengar mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, lalu mereka tertarik untuk berjumpa dan melihat apa yang Yesus lakukan. Jadi di antara mereka juga ada ahli-ahli Taurat, ada orang-orang Farisi. Kalau kita baca seterusnya ya. Jadi kenapa ada ayat bukannya orang yang berseru-seru Tuhan, bukannya orang yang melakukan banyak mujizat. Orang Farisi, dia tahu kitab Taurat. Ahli-ahli Taurat pasti menguasai isi Taurat. Tapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Mereka melakukan mujizat, tetapi mereka melakukan mujizat bukan karena mereka percaya kepada Yesus. Jadi Matius pasal 7 itu ditujukan kepada siapa? Matius pasal 7 ayat yang ke-7 yang kita baca tadi, itu ditujukan bukan seperti ayat yang ke-21, tapi ayat yang ke-7, 8, 9, 10, 11 itu ditujukan kepada orang percaya. Katakan orang percaya. Siapa yang percaya? Kita di sini orang percaya. Jadi Matius pasal 7 ayat 7, 8, 9, 10, 11 itu coba kita balik tadi ke ayat tadi.
ditujukan kepada orang-orang yang percaya. Matius pasal 7 dikatakan apa? Mintalah. Ada 3 kata kerja di situ yang saya perhatikan. Apa saja? Minta. Saya sengaja tulis supaya kita nangkap maksudnya. Cari dan ketok. Ini kata apa? Kata kerja. Minta, cari, dan ketok. Nah lalu 3 kata kerja ini ditambah kata lah. Nah kalau 3 kata kerja ditambah kata lah, itu artinya apa kira-kira? Beda gak kalau pergi dengan pergilah? Apa bedanya? Apa bedanya kalau kata kerja ditambah dengan kata lah? Hah? Kata seru, apalagi? Perintah, oke. Apalagi? Perintah. Kalau minta dengan mintalah, perintah, sama-sama perintah dak? Apa bedanya? Jauh, jauhilah. Apa ya lah? Apa Pak? Seruan, perintah, apalagi? Seruan, perintah, apalagi? Permintaan, setuju? Jadi siapa yang menyampaikan kalimat ini, kata-kata ini? Yesus Kristus. Yesus berseru, Yesus memerintahkan, Yesus meminta kepada kita, ada permintaan. Untuk apa? Untuk mintalah, bukan cuma minta, tapi mintalah, carilah, ketuklah. Minta, cari, dan ketuk. Mintalah, carilah, ketuklah. Ada perintah, ada seruan. Ada seperti keharusan. Kenapa Yesus meminta kita untuk kita meminta, untuk kita mencari, untuk kita mengetuk? Mengapa Yesus berseru, mengapa Yesus memerintahkan supaya kita minta, cari, dan ketuk? Bukan cuma minta, cari, dan ketuk, tapi mintalah, carilah, ketuklah. Ada seperti keharusan di sana. Supaya orang percaya meminta, mencari, dan mengetuk. Betul? Waktu kita berdoa, kita sedang meminta, mencari, dan mengetuk. Banyak orang percaya dengar khotbah, atau orang yang mengkhotbahkan, mengatakan bahwa doa itu adalah nafas orang percaya. Coba angkat tangannya. Yang kanan. Semua. Oke. Termasuk Juan tanpa terkecuali. Sekarang pegang hidungnya. Pencet hidungnya. Mau berapa menit? 5 menit. Ada yang tahan? Jadi kalau kita tidak bernapas, artinya apa? Artinya apa? Mati. Jadi kalau kita tidak berdoa, tadi kan doa tadi kan nafas orang percaya. Kalau kita tidak berdoa berarti sama saja kita tidak bernafas. Rohani kita tidak bernapas. Saya suruh pencet tadi hidungnya, tidak ada yang mau. Sadar kan akan mati. Jadi kalau tidak berdoa sadar tidak kita akan mati. Siapa yang berdoa setiap hari? Siapa yang berdoa setiap kali makan? Saja. Siapa yang tidak mau ngaku? Jadi kalau kita tidak berdoa, berarti kita tidak bernafas. Rohani kita tidak bernafas. Jadi doa itu adalah bukan cuma keharusan. Kenapa Yesus mengharuskan kita berdoa? Karena berdoa itu adalah
Nafas itu adalah kebutuhan. Katakan kebutuhan. Jadi Yesus berseru untuk kita meminta, mencari, mengetok. Yesus memerintahkan untuk kita meminta, cari, dan ketok. Karena doa itu adalah kebutuhan. Katakan kebutuhan. Betul? Siapa yang tidak butuh bernafas? Tolong angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Berarti setuju bahwa doa itu adalah kebutuhan. Mintalah, carilah, ketuklah. Jadi kita ngerti tanpa harus disuruh-suruh lagi. Kita ngerti tanpa harus dipaksa-paksa lagi. Kita ngerti tanpa harus didorong-dorong lagi. Karena kita ngerti bahwa berdoa itu adalah kebutuhan. Saya pernah baca dan dengar khotbah di YouTube. Temanya seperti ini. Perlukah orang yang hidup dalam kasih karunia masih berdoa? Terus saya diam lama baca itu berulang-ulang. Ini orang yang bikin tema ngerti enggak sih gitu ya. Ya perlulah. Siapapun perlu berdoa. Karena doa adalah kebutuhan. Bukan cuma keharusan. Tapi kebutuhan. Dan kebutuhan inilah kebutuhan yang terus menerus. Katakan terus menerus. Doa itu artinya kita percaya kepada Tuhan. Doa itu artinya kita mengatakan kepada diri kita dan kepada Tuhan bahwa kita terbatas dan kita tidak sanggup. Maka kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Jadi kita tahu kita terbatas, maka kita berdoa kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan. Di awal tahun yang lalu, saya berkata, apa? Ada lagu ya, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Lagu sekolah minggu itu. Ya. Jadi kalau kita baca firman Tuhan, itu adalah sarana kita mendengar suara Tuhan. Jadi bagi orang percaya, kapan Tuhan itu bicara secara pribadi sama kita? Waktu kita baca firman Tuhan. Waktu saya baca firman Tuhan, ayat yang sama, halaman yang sama, Alkitab yang sama, yang saya baca, itu sama dengan yang dibaca Pak Yoel dan Pak Reva. Tapi yang kami baca sama itu bisa memberkati kami dengan cara yang berbeda. Betul? Itu membuktikan bahwa firman itu hidup. Saya bisa baca firman itu minggu lalu saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa memberkati saya. Tapi minggu depannya saya baca lagi ayat yang sama, halaman yang sama, dengan buku kitab yang sama, saya menemukan sesuatu yang berbeda. Makna yang berbeda, dan saya mendapatkan berkat yang luar biasa lagi dari ayat yang sama tersebut. Itu membuktikan bahwa Allah bicara lewat firman. Amin. Dan firmannya itulah firman yang hidup. Jadi waktu kita baca firman Tuhan, waktu kita dengar firman Tuhan, kita mendapatkan sesuatu dari firman itu. Itulah cara Tuhan bicara sama kita anak-anak. Jadi waktu kita memberikan diri kita tiap pagi, tiap siang, tiap malam untuk baca firman Tuhan, itu artinya apa? Itu artinya kita sedang memberi waktu untuk Tuhan bicara sama kita. Adakah di antara kita tiap hari, berapa kali kita memberi waktu untuk Tuhan bicara sama kita? Lewat apa? Lewat kita baca firman Tuhan. Lewat apa? Lewat kita dengar firman Tuhan. Nah lalu, kalau berdoa,
Berdoa itu sebaliknya, itu waktu kita menyampaikan keinginan kita, kerinduan kita kepada Tuhan, permintaan kita kepada Tuhan. Itu adalah sarana untuk kita bicara sebagai anak kepada Bapa. Jadi kadang-kadang kita sering ngomong seperti ini, Tuhan tidak dengar keinginanku. Tuhan tidak tahu keinginanku. Tuhan tidak cukupkan keperluanku. Tuhan tidak mau tahu, Tuhan tidak peduli sama aku. Sebentar dulu. Mungkin kita tidak ngerti ini. Mintalah, carilah, ketoklah. Mungkin kita tidak pernah tahu bahwa doa itu adalah kebutuhan orang percaya. Mintalah, carilah, ketoklah. Artinya apa? Artinya kita mengerti bahwa doa itu adalah kebutuhan orang percaya. Katakan amin. Kasih tahu sebelah kananmu, doa itu adalah kebutuhan kamu. Lalu kasih tahu sebelah kirimu juga, bahwa doa itu adalah kebutuhan kamu juga. Amin. Amin. Nah lalu, setelah ada kata minta, coba balik lagi kayak tadi. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka kamu akan. Kalau dibaca berulang-ulang, firman itu benar-benar kaya akan berkat Tuhan. Ya, waktu kita minta, ada kata apa? Maka akan diberikan. Terus apa? Waktu kita cari, maka akan mendapat. Waktu kita ketok, apa katanya? Maka akan. Ada selalu kata maka. Ada selalu jawaban dari doa itu. Jadi ada kepastian jawaban dari doa itu. Ada maka akan diberikan, maka akan mendapatkan, maka akan dibukakan. Jadi ada jawaban bahwa kita akan diberikan, bahwa kita akan mendapatkan, bahwa kita akan dibukakan. Ada jaminan, katakan jaminan. Jaminan doa, jaminan jawaban doa. Luar biasa bukan? Lalu mengapa kita tidak meminta? Mengapa kita tidak mencari? Mengapa kita tidak mengetuk pintu itu? Lalu ayat berikutnya, coba perhatikan ayat 8. Apa katanya? Ada kata apa? Karena setiap orang. Ada kata apa? Setiap. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Katakan setiap orang. Mau rambutnya mancung, rambutnya enggak ada rambut mancung. Mau rambutnya keriting, lurus. Ada rambut yang mancung. Yang ngantuk pasti tidak tertawa. Yang tertawa pasti tidak ngantuk. Amin. Itu aja ngecek. Ya, kadang itu ya, kalau berdiri di sini kelihatan kok. Kalau dia manggut-manggut, itu belum tentu dia mengamini firman. Makanya, ya, nah ini mengingatkan kita juga di awal tahun 2023. Waktu engkau doa, waktu engkau dengar firman Tuhan,
dan kau tahu firman Tuhan itu adalah bagian dari permintaanmu, konfirmasi dari apa yang kau minta. Jangan ragu, katakan ya dan amin. 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 Artinya apa? Kita mengimani firman Tuhan. Tapi kadang-kadang pengkhotbah itu ragu kalau jemaatnya ndak amin. Nggak cukup dengan manggut-manggut. Karena apa? Karena manggut itu artinya bisa setuju dengan firman Tuhan. Atau yang kedua, dia sedang ngantuk. Lagi sebentar lagi keluar yang ininya. Kan? Nah gitu ya. Tahu lah itu Pak Yoel gitu kan. Ya, nah, kalau saya rada usil gitu kan. Kalau dia lagi saya salahin, terus dia tetap diam aja, itu dia sedang melamun atau dia sedang ngantuk gitu ya. Dia tidak dalam frekuensi yang sama gitu ya. Amin. Amin apanya? Ada kata karena setiap. Katakan setiap. Jadi mau siapapun juga tanpa terkecuali. Kalau kita meminta, mencari, mengetuk, maka kita akan mendapatkan. Kita akan apa? Pintu akan dibukakan. Kita akan menerima. Setiap siapapun. Mau dia dari golongan apa? Golongan 1A, 2A, 3A, 4A, ada seperti itu? Nggak ada di dalam Tuhan. Mau dia pejabat, mau dia pejabit, mau dia pejabut gitu ya, sama. Sama di mata Tuhan. Nggak beda-beda. Semua Tuhan dengar doanya. Mau dia duduk paling depan, mau dia duduk paling belakang, mau kelepenya ada uang 1 juta atau 100 rupiah. Semua Tuhan dengar. Mau dia majelis, mau dia majelus gitu ya. Kalau ada majelus gitu ya. Kalau majelis apa kalau majelis? Pak Yoel yang ngomong, saya tidak ngulangin. Nah, karena setiap, katanya. Setiap itu artinya semua orang, siapapun juga, tanpa terkecuali. Kalau minta pasti menerima. Kalau cari pasti mendapat. Kalau ngetuk pasti ada jaminan doa untuk siapa saja. Mau kecil besar, mau miskin kaya, mau pintar atau kurang pintar. Semua sama di mata Tuhan. Dan dia dengar doamu. Dia mau jawab doamu. Berdoalah. Mintalah, carilah, ketoklah. Itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Kebutuhan. Doa itu kebutuhan. Yang kedua, doa itu memiliki jaminan doa. Jaminan jawaban. Yang ketiga, doa itu untuk siapa saja. Nah, lalu yang keempat, karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ada kata apa tadi? Minta, cari, dan ketok. 3 kata ini sama enggak? Sama atau beda? Beda lah, artinya beda. Jadi artinya apa? Dalam situasi dan kondisi, dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka, senang, sulit, atau apalagi sedih, bahagia, gembira, apalagi lagi kantongnya bulan muda, dari kantongnya bulan tua, Tuhan tetap sama. Dalam segala keadaan apapun, Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Yang mau jawab doa kita, anak-anak. Amin. Amin. Jadi, tadi yang keberapa? Yang keempat, dalam situasi dan kondisi apapun.
Jadi ini tadi pertama, kebutuhan. Kedua, ada jaminan jawaban doa. Ketiga, untuk setiap orang, siapa saja. Dan empat, dalam kondisi dan keadaan apapun, dia menjawab doa kita. Amin. Lalu yang kelima, waktu saya baca ayat ini, Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Coba perhatikan ayat berikutnya, ayat 9. Yuk baca sama-sama, 1, 2, iya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Terus ayat 10. Atau memberi ular jika ia memakan ikan. Coba gabung ayat 9 dan 10. Jadi ada ikan dan roti. Ingat cerita 5 roti dan 2 ikan? Iya. Roti dan ikan itu adalah makanan pokok orang-orang Yahudi waktu itu. Jadi itu adalah makanan utama. Kalau orang Indonesia makanan utamanya apa? Nasi. Kalau tidak makan nasi seolah-olah belum makan, gitu ya. Jadi kalau sudah makan pempek, masih pacak makan roti, makan nasi. Kalau belum makan nasi, belum makan katanya. Cuman si Joel yang tidak mau makan pempek sampai hari ini. Ya, jadi biasanya kalau orang makan pempek, orang Palembang maksudnya, itu cuma snack. Snack bukan ular ya, snack itu apa snack itu? Makanan ringan. Cemilan kata Bu Gembala. Makanan utamanya tetap nasi. Nah, makanan utama orang waktu itu adalah ikan dan roti. Jadi Yesus tahu makanan mereka waktu itu, makanan utamanya lah ikan dan roti. Jadi dia berkata, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika anaknya minta roti, atau memberi ular jika anaknya minta ikan? Tidak ada Bapak seperti itu. Waktu engkau minta roti, maka Bapakmu akan kasih roti. Kalau engkau minta ikan, pasti Bapakmu kasih ikan. Ini bicara tentang apa? Bicara Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu kebutuhanmu, Tuhan tahu keperluanmu, bahkan lebih dari yang kamu tahu. Lebih dari apa yang kamu minta, karena dia lebih tahu daripada kamu. Tadi saya bersaksi tentang Immanuel. Benarlah. Kalau dia kemarin di sana di Alam Sutra, gelarnya apa? SE. Wah, gelar tempo dulu itu kata mamanya. Kalau di sini apa? Sarjana apa deh? Bisnis. SB. Siapa yang ngomong SBSD tadi? Nanti setelah ibadah ini datang sama saya biar saya tumpang tangan. SBN Sarjana Bisnis. Terus saya bilang tetap di atas segala-galanya. SSI saya bilang. Sarjana segala ilmu. Mamanya langsung jilid saya gitu kan. Jadi yang dicari memang itu yang ada di Bandung. Bukan yang di Alam Sutra. Tapi karena ketidaktahuan, itulah favor ya. Tuhan justru jawab yang kita butuhkan. Waktu kita tidak dapat apa yang kita doakan, jangan kecewa dulu. Sebab dia lebih tahu kebutuhan kita. Amin. Ini bicara tentang hubungan bapa dan anak. Kalau kamu minta sesuatu yang sebetulnya bukan sesuatu yang benar-benar engkau perlukan, itu Bapamu yang tahu. Bapamu lebih tahu. Maka dia tidak kasih yang kamu minta. Tapi dia kasih lebih dari yang kamu minta. Itu maksudnya. Paham? Dia lebih tahu. Dia lebih mengerti kebutuhan dan keperluan kita.
di sepanjang tahun 2023. Katakan, dia lebih tahu, dia lebih mengerti kebutuhan hidupku, keluargaku, pelayananku, pekerjaanku, bisnisku, apalagi segala sektor area atas hidupku. Dia lebih tahu, dia lebih mengerti. Katakan amin. Katakan amin. Mari kita membuka Filipi pasal 4 ayat 19. Yuk baca sama-sama. Belum kita baca. Jadi kita cuma bisa menyampaikan keinginan kita. Tapi Tuhan tahu kebutuhan kita. Amin. Kita tahu keinginan kita. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang saya dan Anda butuhkan. Kita ingin, tapi Dia tahu kebutuhan kita. Makanya Yesus berdoa seperti ini waktu di Taman Getsemani. Apa yang Yesus katakan dalam doanya kepada Bapa di sorga? Kiranya biarlah cawan ini berlalu, tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Jadi kenapa Yesus berdoa demikian? Karena Dia tahu, Bapa lebih tahu, Bapa lebih mengerti. Kita berdoa itu berdasarkan keinginan. Tuhan menjawab berdasarkan kebutuhan. Jadi manusia berdoa berdasarkan keinginan. Tapi Tuhan menjawab berdasarkan kebutuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Dia. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat yang 19. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ada kata segala. Tahu segala? Segala itu artinya semua, setiap. Jadi Allahku akan memenuhi semua kebutuhanku, semua keperluanku, apapun keperluanku. Amin. Tapi tidak sampai di situ. Menurut apa? Menurut apa? Bukan kekayaanmu, bukan kemuliaanmu. Karena kekayaanmu, kemuliaanmu, apa yang dimiliki dunia ini terbatas. Tapi apa yang Dia miliki itu tidak terbatas. Jadi Dia memenuhi segala keperluan kita. Bukan menurut standarnya kita. Tapi menurut standarnya sorga. Standar dirinya. Menurut kekayaan dan kemuliaan. Dalam siapa? Dalam Kristus Yesus. Mau dah engkau mendapatkan menurut segala kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Amin. Serahkanlah, percayakanlah apapun, semuanya kepada Dia di dalam doa. Waktu engkau berserah, waktu itulah engkau meminta, mencari, dan mengetok. Waktu engkau mencari, meminta, dan mengetok, ada jaminan doa. Dan Allah tahu itu kebutuhanmu yang terbaik. Dan engkau akan, apa tadi? Mengerti semua itu tadi. Dia akan menjawab menurut kekayaan dan kemuliaannya. Panjang tahun 2023 ini baru masuk minggu kedua. Saya tidak mengerti apa kebutuhan dan keperluan. Kayak orang-orang muda di tempat ini. Apa kebutuhan dan keperluan? Maukah engkau menyerahkan itu kepada Dia di dalam doa? Hai orang-orang tua. Apa yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini? Maukah engkau berdoa dan engkau tahu doa itu adalah kebutuhanmu saat ini? Sampaikan kepada Dia dengan iman. Bahwa Dia pasti menjawab
ada jaminan jawaban atas doa-doa kita. Serahkan dan percayakan bahwa Dia akan memenuhi semua kebutuhan kita. Amin. Sepanjang tahun 2023, sama seperti waktu COVID mulai. Ya, saya ingat tiga tahun yang lalu di awal COVID. Saya bilang apa? Apapun yang terjadi, kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu, cukup mata kita fokus tertuju kepada Tuhan. Tidak usah dengar apa kata yang di luar. Kalau terdengar pun, tidak usah digubris. Tidak usah ditanggapi. Tidak usah terintimidasi. Karena manusia, orang percaya, tidak hidup oleh perkataan manusia. Tapi hidup oleh perkataan Tuhan. Jadi baca saja firman Tuhan. Fokus saja sama firman Tuhan. Sama, manusia bisa prediksi apa yang terjadi tahun 2023. Ya, semalam waktu di mobil sambil searching berita saya baca. Biasanya Pak Presiden optimis, malam ini Jokowi pesimis. Cerita apa adanya kondisi ekonomi dunia termasuk Indonesia. Kan ngeri kan? Ngeri beritanya. Tapi saya mau berkata, kita tidak hidup oleh kata dunia. Tapi kita hidup oleh firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Jangan dengarkan perkataan-perkataan dunia. Kita tidak hidup oleh dari dunia ini. Tapi kita hidup oleh percaya kepada firman Tuhan. Percayalah kepada Dia. Mintalah, carilah, ketoklah. Maka pintu akan dibukakan bagi kita semua. Di semua jemaat bangkit berdiri. Ayat yang terakhir Yakobus 1 ayat yang ke-17. Yakobus pasal 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang padanya. Tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapa kita adalah Bapa yang sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan waktu kita menerima apa yang terbaik, itu adalah anugerah yang sempurna, yang datangnya dari atas, dari sorga, diturunkan oleh Bapa kita, Bapa segala terang bagi kita semua. Kau beri yang kupinta. Terima kasih Tuhan. Kau beri yang kupinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa yang kekal. Kau beri yang kupinta, aku mencari, ku mendapatkan. Ketuk pintu yang kau bukakan. Sebab kau Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan ku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa yang kekal. Apa yang jadi doa Anda? Apa yang jadi permohonan Anda?
Apa yang kau minta? Apa yang kau cari hari ini? Tahun ini? Apa yang kau ketuk dari pintu itu? Sampaikanlah. Sampaikan sekarang. Di dalam doamu. Di dalam permintaanmu. Sementara musik menyanyikan pujian ini. Berdoalah di tempatmu berdiri. Mintalah, carilah, ketuklah. Dia ada. Dia Tuhan yang sama. Dia Tuhan yang mendengar permohonanmu. Dia tidak membeda-bedakan siapa kamu. Dan dia ada di dalam segala kondisi dan keadaan. Minta, cari, ketuk, sekarang, sampaikan. Oh haleluya. Terima kasih kami memiliki Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa yang tahu segalanya atas hidup kami. Bukan cuma tahu di masa lalu kami, cuma tahu masa kini yang kami perlukan. Bahkan Engkau adalah Bapa yang tahu apa yang kami perlukan di masa depan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kasih Yesus. Kasih Yesus. Kasih Tuhan. Makasih Bapa. Jadi makin Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan muliaannya. Amin. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Katakan sekali. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus keperluanku dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Kau akan memenuhi segala keperluan jemaatmu di tempat ini sepanjang tahun 2023. Siapapun kami di tempat ini Tuhan, menyerahkan hidup kami, masa depan kami, mempercayakan semuanya kepadamu Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, bukan kami percaya kepada diri kami sendiri, tapi kami mempercayakan semuanya kepadamu Tuhan. Dan waktu kami mempercayakan semuanya, kami tidak kecewa, kami tidak sia-sia. Kami mendapatkan lebih dari yang kami perlukan, lebih dari yang kami butuhkan, lebih dari yang kami minta Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Penyediaan akan kemuliaan itu atas keluarga kami tersedia dalam nama
Yesus. Tersedia dalam nama Yesus. Tersedia dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya dan dikasih Tuhan katakan